Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Dan saudara semua yang ada di Palu, yang ada di Manado, yang ada di Sumatera, di Medan, yang ada di Surabaya, yang ada di Sumatera, di Kalimantan, Papua, di Sulawesi, di manapun saudara berada, yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, yang ada di Amerika, di Kamboja, di Singapura. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini, dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena perlindungan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan ada di hari ini melakukan tugas dan tanggung jawab serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah setiap, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup ini bagaikan sebuah kapal yang mengarungi samudera laut yang begitu luas. Ketika cuaca sedang cerah, maka kapal dapat berlayar dengan lancar tanpa ada gangguan. Semua perkiraan berapa lama perjalanan akan ditempuh dan rute mana yang akan dilewati dapat dilakukan dengan akurat. Bahkan, kita dapat menikmati betapa indahnya perjalanan yang kita lalui hingga tujuan. Tidak demikian ketika kita berlayar dalam keadaan cuaca yang buruk, saudara. Hujan badai yang turun akan mengakibatkan gelombang yang sangat besar, sehingga kapal akan terombang-ambing dengan begitu dahsyatnya. Ombak yang sangat besar akan membuat perjalanan menjadi sangat tidak nyaman dan juga berbahaya. Perjalanan yang ditempuh akan memakan waktu yang lebih lama dan bahkan rute perjalanan juga dapat berubah. Kapal kecil tidak akan bertahan mengarungi samudera yang sedang diterpa oleh badai. Mungkin saja kapal tersebut dapat tenggelam oleh ganasnya badai yang menerpa. Kapal yang lebih besar dan mempunyai teknologi yang lebih canggih akan dapat bertahan mengarungi badai yang hebat. Apalagi didukung oleh nahkoda yang berpengalaman, maka kapal itu akan dapat melalui badai dengan selamat. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, demikian juga hidup kita sekarang ini. Hidup kita ibarat kapal yang sedang mengarungi lautan yang luas untuk mencapai suatu tujuan. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita melalui cuaca yang cerah dan kapan kita melalui hujan badai. Perkiraan cuaca mungkin dapat memberi kita gambaran akan apa yang akan terjadi, tetapi kita akan tetap melewatinya, apakah cuaca sedang, cerah ataupun buruk. Selama hidup kita berpegang teguh kepada Tuhan, maka Dia akan menuntun setiap langkah hidup kita. Dia akan memberi kita hikmat atas apa yang akan kita hadapi. Bahkan Tuhan juga akan menyertai kita dalam setiap peristiwa yang akan kita alami, entah itu baik ataupun buruk. Saudaraku, untuk dapat melewati badai kehidupan yang begitu dahsyat, kita juga membutuhkan kapal yang besar dan kuat, yang dapat mengarungi badai seburuk apapun. Tuhan ingin agar kita membangun bahtera kehidupan,
agar dapat mengarungi lautan yang luas dan bahkan melalui semua badai kehidupan yang pernah ada. Bangunlah bahtera kehidupan kita dengan membina keintiman dengan Tuhan. Demikian juga kita harus memiliki sauh yang kuat, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Artinya bahwa sekalipun kita harus melewati badai dan kesulitan, namun ada harapan yang kuat dan aman, yaitu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita hidup dalam doa senantiasa kepadanya, baca firman-Nya setiap hari dan lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dengan demikian, kita membangun bahtera kita untuk siap mengarungi lautan kehidupan. Semakin rutin kita membangun keintiman dengan Tuhan, semakin kuat bahtera kehidupan yang kita bangun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari jadikanlah Tuhan Yesus sebagai nahkoda kehidupan kita. Biarlah Dia yang menuntun arah langkah hidup kita. Melalui setiap firman yang kita baca, maka Tuhan akan memperdengarkan suaranya. Dan setiap firman yang kita dengar merupakan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita untuk menuntun hari-hari kita. Biarkan Tuhan yang membawa kita mengarungi lautan untuk mencapai tujuan akhir. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa terima kasih buat firman-Mu saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami bahwa Tuhan selalu ada bagi kami saat kami ada dalam perahu kehidupan. Walaupun kami harus menghadapi gelombang hidup dan badai kehidupan silih berganti, namun kami bersyukur Tuhan ada di pihak kami. Tuhan, kami rindu Tuhan yang menjadi nahkoda kehidupan kami, mengarahkan dan memberikan petunjuk bagi kami untuk melangkah di hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan berdoa bagi setiap saudara kami semua yang setia mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami semua berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan segala kesetiaan mereka dengan segala berkat-berkat ilahi. Memberkati kehidupannya, memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaannya, memberkati usahanya, memberkati masa depannya, memberkati ladang, memberkati pendidikannya. Dan berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang hidup dalam persoalan pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, buka jalan bagi mereka, pulihkan hidup mereka. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berdoa bagi bangsa kami saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dan kerinduan kami mohon belas kasih Tuhan, kiranya pandemi global segera berakhir. Dan kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang sudah mensupport program di Pokok Anggur melalui doa dan dana. Kiranya Tuhan yang mengembalikan, memberkati mereka berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari terimalah berkat saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita, berpengharapan terus hanya kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.